Kau tahu? Kadang aku bertanya pada diriku, apa gunanya semua ini? Mengecat tembok, mencoret-coret jembatan layang, bukan untuk merusak, tapi ini menyantaikan. Tapi mereka hanya melihat coretan saja. Mereka tidak melihat luka. Ini bukan cuma warna, ini suara, ini jeritan bocah-bocah yang tertidur di emperan toko. Ini air mata ibu, penjual gorengan, demi seragam anaknya. Dan aku hanya bisa menggambarkan mereka menangis dalam diam. Aku pernah menggambar di tembok belakang sekolah. Bukan coretan iseng, tapi itu adalah wajah teman-temanku yang diam-diam menangis, yang dibully, yang dicaci maki, dan yang dirampas hak-hak mereka. Tapi itu semua dihapus, katanya merusak citra. Jadi citra yang lebih penting dari kenyataan. Aku teringat pada seorang anak kecil yang bernama Dika. Dia melihat muralku yang kubuat di gang sempit samping pasar yang menggambarkan seorang anak kecil membawa buku lalu terbang. Dika berkata, "Kakak, aku ingin bersekolah seperti dia. Aku ingin terbang." Dan dari situ, satu anak, satu mimpi itu cukup untukku. Aku pernah melukis seorang ibu yang tertidur di emperan toko. Selimutnya hanya plastik bekas. Dan lukisan itu aku pajang di lorong sekolah. Tapi keesokan harinya dirobek. Katanya tidak pantas. Sejak kapan peduli dianggap tidak pantas? Sejak kapan kenyataan dianggap gangguan? Sejak kapan ini semua terjadi? Sejak kapan? Aku pernah menggambarkan Pak Rahmat, seorang tukang sapu di taman kota, yang setiap paginya selalu menyapaku. Haruslah berkarya, nak. Jangan berhenti peduli. Tapi 1 minggu kemudian Pak Rahmat tiada. Ia tertabrak motor saat motor itu mengebut. Dan lukisanku dihapus. Katanya merusak kota. Lukisanku. 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 Tidak. Lukisanku. Apa yang buat kotor? Apa?
atau coret-coretan yang kubuat? Atau jangan-jangan hati kalian yang beku? Kalian biarkan anak-anak mengamen, kalian biarkan anak-anak mengemis, tapi kalian marah saat aku menggambarkan mereka semua. Kamu jangan bawa-bawa masalah sosial ke seni. Justru disitulah seni punya nyawa. Kalau bukan seni yang berbicara pada luka negeri ini, lalu siapa? Siapa? Kepedulian bukan hanya slogan, bukan pula puisi yang kalian bacakan saat 17-an. Kepedulian mengangkat mereka yang tak dapat bersuara. Dan aku hanya punya cat untuk menggambarkan suara mereka semua. Tapi mungkin aku salah. Mungkin seni tidak dapat merubah dunia. Tapi aku yakin dari seni bisa menyentuh satu hati. Dan satu hati bisa menyelamatkan satu jiwa. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari semua ini? Aku tidak lagi bisa menggambarkan wajahku di kanvas ini. Bahkan aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi kata orang, aku adalah seniman. Siapa yang peduli pada seniman yang tak laku ini? Yang hanya hidup dengan sisa-sisa nasi bungkus. Aku cuma tidur di pos ronda. Tidak ada galeri, tidak ada sponsor, tidak ada apapun itu. Tapi aku punya hati untuk mau peduli pada mereka-mereka semua yang terlantar. Aku ingin memperlihatkan lukisan terakhir di malam ini. Bukan di kanvas ataupun di tembok-tembok. Bukan. Tapi lukisan itu berada di mata kalian semua. Karena lukisan yang sebenarnya ada pada wajah-wajah yang kalian tidak pernah saling sapa, yang akan indah apabila kalian mau peduli. Dan kalau orang bertanya kemana perginya gadis yang suka melukis itu, jawab saja, aku sudah menyatu dalam warna-warna yang kulukis. Dan kalian dapat melihat ketika hati kalian telah terbuka.